Pada asana. Pangan jadi umat. Om Swastiastu. Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak hadir ya? Oke, sebaiknya sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan dimudahkan dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana? Masih semangat hari ini? 10 TKJ 2 ya. Al-Rafa, Davin Iqbal, Dian Putri, Okpara, Bagus Krisnanda, Surya Saputra, Julian Tari, Aulia, Putri Cynthia, Aurora, sakit. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, anak-anak, minggu lalu saya review kembali. Masih ingat apa yang kita pelajari dan bahas minggu lalu? Konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Hari ini belajar seperti ini ya, perbedaan AI, machine learning dan deep learning. Kemudian pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KA. Oke, saya salah pencet. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, dengan materi nanti kalian diharapkan mampu memahami perbedaan AI, kemudian ML itu machine learning ya, kemudian DL, deep learning. Apa sih bedanya begitu? Nah, kemudian tujuan kedua yaitu mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat AI dalam kehidupan sehari-hari ya, di bidang umum maupun di bidang khusus. Perbedaan AI, machine learning, dan deep learning. Jadi kalau AI itu berfokus pada pembuatan sistemnya, anak-anak. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian boleh akses LMS-nya dulu. Silakan akses LMS-nya. Di sana sudah saya uploadkan berbagai materi ya. Oke, kita kembali dulu ke perbedaan AI, ML, dan DL ya. AI itu berfokus pada pembuatan sistemnya atau mesin yang dapat meniru perilaku dan kecerdasan manusia. Contohnya seperti berpikir, kemudian memecahkan masalah. Sistem ini juga bisa belajar anak-anak. Bisa belajar dan terakhir bisa mengambil keputusan. Itu AI-nya. Nah, machine learning apa sih hubungannya dengan AI? Kenapa di sini dibahas? Machine learning itu adalah sub-bidangnya. Jadi bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data. Dari data yang sudah ada itu, dia dipelajari. Datanya seperti apa, pola datanya itu bagaimana. Ini tujuannya untuk meningkatkan kinerjanya, biar secara otomatis nanti bisa diprogram secara eksplisit. Nah, kemudian dengan deep learning bagaimana? Deep learning ini subbagian dari ML. Ya, jadi ML bagian dari subbidangnya dari AI, DL atau deep learning subbidang dari machine learning. Nah, ini menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network, ya, dengan banyak lapisan. Jadi deep banget, deep neural network, pembelajaran yang dalam sekali, itu untuk memproses data yang kompleks. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Saya berikan 2 pertanyaan. Nah, dari yang sudah
Sebelum kita masuk ke pengoperasian dan pengaplikasian AI, kira-kira apa perbedaan antara mengoperasikan AI dan mengaplikasikan AI? Itu ada dua kata kan, mengoperasikan dan mengaplikasikan. Sama nggak atau beda? Oke? Mengoperasikan AI berarti menjalankan sistem AI yang sudah ada dan memantau performanya. Mengaplikasikan AI berarti menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan Kalau mengoperasikan berarti menggunakan AI yang sudah ada. Kalau mengaplikasikan, memanfaatkan aplikasi AI untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian apakah semua AI bekerja seperti robot dalam film? Kalian pernah nonton film yang ada hubungannya dengan QA atau AI? Pernah nonton? Menurut kalian semua nggak bentuk AI itu seperti robot? Tidak. Yang kalian gunakan untuk kembali lagi lalu, yang kalian gunakan untuk mengetahui alamat lewat Google itu termasuk AI. Iya, dia kan bentuk robot, tapi berbentuk apa itu? Aplikasi software. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini. Seperti apa sih pengoperasian dan pengaplikasiannya? Oke, jadi mekanisme pengoperasian perangkat KA ini melibatkan integrasi antara perangkat keras, kemudian dan perangkat lunaknya, antara hardware dan softwarenya. Perangkat keras dan perangkat lunaknya. Ini akan memungkinkan KA untuk belajar, mengambil keputusan dan menyesuaikan kinerjanya sesuai kebutuhan aplikasi. Ya, jadi penerapan KA seperti ini kira-kira dampaknya seperti apa terhadap kerja kita? Dimudahkan nggak atau seperti apa? Lebih efisien mungkin, lebih hemat waktu dengan adanya KA? Atau lebih memberatkan atau lebih menyusahkan? Lebih gampang, lebih efisien atau lebih susah? Lebih ribet, lebih rumit? Lebih gampang. Ya. Jadi penerapan KA ini tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi, tapi juga menciptakan transformasi dalam berbagai bidang kehidupan ya, di ekonomi, kesehatan, pemerintahan. Nah, itu yang nanti kita pelajari pengoperasian dan pengaplikasiannya di berbagai bidang umum dan khusus. Oke, di bidang umum sendiri itu ada di bidang ekonomi dan bisnis. Kira-kira di bidang ekonomi dan bisnis itu bagaimana pengaplikasian dan pengoperasiannya? Perannya dalam analisis data pasar secara prediktif, permodalan tiket penjualan hingga personalisasi layanan berbasis sistem rekomendasi cerdas. Di bidang pemerintahan seperti apa anak-anak? Apa kira-kira KA yang berperan di bidang pemerintahan? administrasi publik dan memperkuat kualitas perumusan kebijakan yang berbasis hukum sebagai analisis data besar berbasis algoritma prediktif. Banyak pemerintah di berbagai negara yang mampu mengoptimalkan perencanaan pemerintah cerdas. Ya, mungkin seperti perencanaan tata kota ya. Tata kota di mana sih kira-kira yang padat banget nih penduduknya? Kemudian di mana yang agak sepi ya, seperti itu. Itu memodernisasi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan termasuk di berbagai kantor, semua sekarang sudah menggunakan sistem berbasis teknologi anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya di pendidikan. Di bidang pendidikan apa contohnya? Yang lainnya, ciwi-ciwinya ya. Dalam bidang pendidikan, KA berperan sebagai katalisator informasi melalui pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis machine learning yang mampu menyesuaikan konten
kecepatan belajar, dan tingkat kesulitan materi sesuai profil individu peserta didik. Iya, boleh, bisa seperti itu ya. Oke, di kebudayaan mungkin yang lain, ya. Dalam upaya mengendalikan warisan budaya, KA memiliki banyak peran. Salah satunya melalui digitalisasi arsip budaya berbasis machine learning dan pengembangan konten kreatif. Oke, digitalisasi arsip budaya ya. Jadi semua hal yang menyangkut budaya atau sejarah itu ada arsipnya. Ya, itu sudah dibuat sedemikian rupa, sudah terkomputerisasi. Oke, yang kesehatan. adalah revolusi transsektoral melalui kontribusi yang revolusioner di bidang diagnostik. Ya, diagnostik ya. Oke, seperti itu. Jadi misalnya gejalanya apa aja, indikasinya seperti apa. Nanti di sistem akan muncul atau akan bisa diketahui bahwa penyakit yang diderita adalah seperti ini. Itu namanya diagnosa. Ya anak-anak ya. Nah itu di bidang umum. Kemudian di bidang khusus itu ada di teknologi dan rekayasa. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, seni, kerajinan dan pariwisata, dan di bidang agribisnis dan agroteknologi. Oke, kembali kita ke Think, Pair, and Share dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa manusia menciptakan kecerdasan artifisial jika manusia itu sendiri sudah cerdas? Silakan cari kelompoknya, satu orang atau berdua ya. Kemudian renungkan dulu pertanyaan ini, kemudian cari pasangannya, diskusikan, nanti ungkapkan pendapat atau ide kalian seperti apa. Oke, silakan. Oke, Gek. Karena kecerdasan manusia punya batas. Otak manusia cepat lelah, sedangkan AI bisa memproses jutaan data dalam menghadapi perjalanan. Oke, karena manusia punya keterbatasan. Otak kita cepat lelah. Oke, boleh. Kemudian ada lagi. Manusia menciptakan AI sebagai alat bantu super cepat dan bisa bekerja non-stop, akurat dan sanggup melakukan hal-hal yang sulit, berbahaya atau membosankan bagi manusia. AI akan mengganti kecerdasan manusia secara keseluruhan, seperti perpanjangan tangan dari kemampuan kita, dan juga karena AI akan memiliki kreativitas, empati, dan kesadaran seperti manusia. Oke, iya. Jadi jelas ya, AI itu bukan pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu dalam proses manusia bekerja. Ya, secara singkat seperti itu anak-anak. Kita ice breaking sebentar ya anak-anak ya, untuk lemaskan otot juga. Oke, silakan berdiri, biar konsennya lebih fokus lagi. Chicken dance. Ayo jadi centil ya. Ini sini loh, kok kamu di sini? Atau sampai di sini pemaparan materi, ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita latihan ke LKPD dulu ya. Silakan diakses LMS-nya, sudah diakses ya dari tadi. Kemudian kalian cari yang LKPD 2. LKPD 2. Sini kalian diminta
Untuk membentuk kelompok, ya, beranggotakan 3 sampai 4 orang. Silakan bentuk kelompok dulu. Ini temannya akan mengungkapkan pekerjaannya ya, akan mempresentasikan pekerjaannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang cara kerja asisten Google, manfaat dan risiko asisten Google. Nah, yang pertama ialah cara kerja asisten Google. 2. Ketergantungan. Terlalu sering mengandalkan bisa membuat malas untuk mencari yang ingin sendiri. 3. Kesalahpemahaman. Kadang salah mengartikan perintah atau ucapan, terutama jika suara kurang jelas. 4. Akses internet lambat, fungsinya sangat terbatas tanpa koneksi. Ya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Om Santi. Oke, kasih aplaus buat temannya. Oke, jadi dari pengerjaan LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 1 tadi adalah pemilihan untuk kecerdasan artifisial, yaitu Google Assistant. Ya, itu yang dipilih. Tadi sudah dijelaskan dalam bentuk presentasi konsep atau cara kerja Google Assistant itu seperti apa. Ya, kemudian kemudahan yang diberikan seperti apa. Oke, kita tiba di penghujung ya sebagai refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat ini memberikan pemahaman penting ya tentang bagaimana AI bekerja dan dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan manusia sehari-hari ya. Nah, kemudian penguasaan keterampilan mengoperasikan perangkat AI ini diharapkan membuat kalian dapat menggunakan teknologi modern ya, sekaligus membuka wawasan bahwa AI memiliki potensi besar di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, industri, kesehatan, dan sebagainya. Ya, tetapi di samping itu dengan berbagai kemudahan yang diberikan, kita juga harus bisa memanfaatkan AI secara bijak. Oke, itu yang bisa disimpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan dengan mengenal berbagai profesi di bidang AI. Ya, kemudian aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari lagi. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Cukup dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Waktunya hampir habis. Terima kasih untuk perhatian dan konsentrasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ya. Sebelum mengakhiri, kita di awal mengawali dengan doa. Kita juga akan mengakhiri dengan doa. Silakan Ketua kelas. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita berdoa agar kita dapat mencapai tujuan rumah dengan selamat dan tanpa luka sedikit pun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan. Silakan kembali ke kelas. Dan ini sudah mau pulang juga ya. Silakan tunggu bel lagi 1 menit. Ya anak-anak ya. Asana. Ramo Santi. Om Santi.